Hai, perkenalkan nama saya Rosalia Analolon Hular, NIM 1803030092, kelas Sosiologi B semester 7. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuat video prodi dengan tema COVID-19 dan tata kelola. Selamat menyaksikan. Kayak mau pulang kampung, rencana pulang kampung. Bulan 12 atau semua sekarang? Kalau sekarang kan kita masih kuliah, nah. Bulan 12 nih, apakah persyaratannya itu masih ada, Pak? Tunggu, lihat, tahu lagi buat ini ke depan dong. Kita Kayak lihat persyaratan kayak apa? Rapi, terus naik kapal, persyaratan naik kapal juga. Kayak rapi, terus butuh dan kartu vaksin itu masih ada, Kak? kalau ini lihat saja ke depan. Kalau COVID-nya berkurang, kalau rapidnya tahu lagi. Mungkin tidak diberlakukan. Kalau untuk kartu vaksin, saya juga tidak tahu untuk kedepannya. Mungkin bisa digunakan kalau masih banyak. Kalau rapid juga sama begitu juga. Kalau ini masih banyak berarti masih berlaku itu kartu vaksin dengan rapid. Tapi kan rapid itu mahal, mendingan di sini saja toh. Rapid, tahu berapa kita upang lawan tukang mungkin 200 lebih. Mahal sekali nih. Sudah. Mendingan tinggal di sini saja. Dia tinggal di sini sih toh. Biar daripada kita pulang harus apa, rapid cuma mahal, pulang karantina lagi. Kayaknya kita libur di kampung nih kayaknya tidak sepuas-puasnya. Apalagi bulan 12 ini kan palingan Natal habis tahun baru, palingan 2 minggu saja tuh di sana. Mendingan biar di sini saja supaya jangan terlalu makan biaya dengan ini rapid lagi toh. Apalagi pas musim hujan begitu, mendingan diam-diam di sini saja. Nanti libur besar dulu baru kita pulang saja ke Laruntuk kampung kita. Itu sudah. Tapi COVID nih dapat menyebabkan apa krisis ekonomi juga Iya, kan di PKKMB sekarang, PKKMB tahu lagi buat bulan ke depan masih berlaku PKKMB atau berhenti. Kalau masih banyak pasti diberlakukan lagi. Ya lihat saja ke depan. Terganggu juga ekonomi apalagi kita punya perkuliahan, ganggu sekali. Itu sudah kuliah online terus nih. Kaget begini wisuda juga online. Enak. Mas tidak masuk kampus, kaget wisuda juga online. Tidak sampai wisuda juga tidak pernah masuk kampus nih. COVID nih memang Ya sekali satu atau mau 2 tahun, setahun lebih ya, mau masuk 2 tahun nih. 2 tahun nih. Dan kita semester berapa itu COVID? Dari semester 4 sampai berarti 1 tahun lebih. Setahun lebih kayaknya. Tapi enaknya kita kayak urus surat apa masuk kampus juga toh. Jadi ya bisa lihat keadaan di kampus gimana, ketemu dosen juga. Itu sudah. Kontraksi ekonomi tidak dapat dihindari selama pandemi, dan di kuartal kedua 2020 Indonesia mengalami penurunan ekonomi paling tajam sejak krisis ekonomi pada tahun 1998. Sedangkan kontraksi secara keseluruhan belum sama pentingnya dengan negara lain. Pada Oktober 2020 tahun lalu, gelombang pertama pandemi telah belum mencapai puncaknya. Laporan keuangan menunjukkan bahwa kontradiksi terbesar pada PDB telah mengendalikan pandemi secara efektif. Sektor-sektor ini tidak mungkin menunjukkan pengaruh yang signifikan pemulihan dan memang dapat memburuk karena kasus harian baru terus meningkat. Beberapa pemerintah provinsi telah berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat, fasilitas khususnya kapasitas pengujian dan tempat tidur isolasi. Namun,
kegagalan pemerintah pusat untuk bertindak tegas dalam mendukung pegadaian yang disetujui peralatan standar dan bahan baku, alih-alih penyerahan ke pasar, memiliki gaya mengalami banyak dari upaya ini ketika provinsi menerima peralatan di bawah standar yang rusak atau reagen kimia yang tidak bekerja. Upaya banyak pemerintah kabupaten sekarang tampaknya telah dikupasi kembali untuk menyediakan beberapa bentuk kesehatan masyarakat. Edukasi tentang penggunaan masker, cuci tangan, dan physical distancing, serta penegakan protokol kesehatan setempat yang menghukum. Kepatuhan yang jelas ini dengan agenda politik nasional ekonomi pertama menempatkan tanda tanya atas kapasitas dan kesediaan pemerintah kabupaten untuk terlibat dalam konflik terbuka dengan provinsi dan pemerintah nasional atas sumber daya infrastruktur kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas pengujian, penelusuran dan perawatan. Pada saat yang sama, beberapa pemerintah daerah menghadapi protes masyarakat yang meningkat jika mereka tidak memiliki rencana aksi yang ditunjukkan menghadapi peningkatan jumlah kasus dan kematian COVID. Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai Wakil Ketua Nasional Tim Tanggapan COVID dan Pemulihan Ekonomi Pemerintah menunjukkan bahwa mengantisipasi stabilitas mungkin memerlukan manajemen dengan kekerasan atau setidaknya hukuman metode pengendalian. Pada saat yang sama, skala populasi dan skala mobilitas antar daerah cenderung melampaui kemampuan ataupun untuk mengatur atau mengawasi hal ini secara efektif. Namun, pemulihan kepercayaan diplomatik dan bisnis internasional di Indonesia mungkin memerlukan pengamanan yang lebih terbuka terhadap ruang publik di Jakarta, khususnya untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penyampaian infrastruktur dan target pertumbuhan ekonomi lainnya dapat berjalan relatif normal karena penyakit ini menyebar lebih luas ke pengerjaan di pabrik dan pekerjaan informal sektor dan ke daerah pedesaan. Kapasitas mobilisasi akar rumput untuk secara efektif mengurangi konsekuensi kesehatan dan ekonomi belum diketahui. Oleh karena itu, belum bisa mengukur ketahanan jaringan dalam menghadapi ekonomi jangka panjang dan kesulitan sosial, khususnya jika permintaan domestik untuk barang-barang pokok tetap tertekan. Kita dapat mengatakan bahwa risiko dalam norma baru akan mempengaruhi pekerja secara tidak proporsional di industri di mana dukungan untuk protokol kesehatan lebih sulit untuk dijamin atau dengan kemampuan terbatas untuk menuntut kondisi kerja yang aman. Selanjutnya, mereka yang berada di sektor informal, orang-orang yang bergantung pada transportasi massal dan daerah di mana organisasi kota merasa sulit untuk memobilisasi sumber daya sosial yang memadai juga akan terpengaruh secara tidak proporsional. Kelompok lain dikorbankan sebagai akibat dari prioritas ekonomi adalah tenaga kesehatan garis depan yang selalu melemahkan kapasitas dari sistem kesehatan untuk merespon. Risiko penularan virus akan terus meningkat di seluruh Indonesia, sementara tingkat
Sementara tingkat pengujian tetap beberapa yang terendah di dunia, ditambah dengan sistem kesehatan yang menunjukkan tanda-tanda pencapaian kapasitas yang ada dan migrasi esensial, langkah-langkah seperti pengujian tersedia sebagian besar berdasarkan pembayaran pengguna. Ini berarti bahwa semakin banyak orang yang terinfeksi tidak akan dapat diidentifikasi dan mereka tidak akan dapat untuk mengakses layanan medis jika kondisinya menjadi akut.